Protokol Hannibal atau doktrin Hannibal menjadi kontroversi bagi militer Israel saat berperang menghadapi musuhnya. Protokol ini disebut-sebut memaksa militer Israel untuk menembak warga atau rekan sesama prajurit sendiri. Terus doktrin itu kira-kira masih berlaku sampai di konflik Gaza nggak ya? Makanya jangan bergerak dulu dari pos kalian karena sebentar lagi kami akan ajak Anda membedah doktrin Hannibal. Bersama Yuda Beta di Brigade edisi hari ini. Seorang veteran tentara Israel bernama Yehuda Shaul menyebutkan bahwa protokol Hannibal memang sempat diterapkan. Pertama kali Shaul diberitahu tentang protokol Hannibal yaitu saat ia ditempatkan di perbatasan Libanon. Menurut Shaul, protokol Hannibal ini sangat masuk akal bagi seorang prajurit perang. Alasannya yaitu untuk menghindari mereka menjadi sandera oleh musuh. Jadi singkatnya gini, daripada teman kita disandera musuh, mending habisin aja. Aduh, ngeri. Shaul menjelaskan tentara Israel akan melepaskan tembakan untuk mencegah penculikan, bahkan membunuh seorang tentara yang ditawan. Selain menembak para penculik, tentara juga dapat menembak di persimpangan jalan, jalan raya, dan jalur lain yang memungkinkan dilewati oleh musuh yang membawa sandera. Shaul mengungkapkan protokol itu disampaikan kepadanya dan komandan lainnya, yaitu secara lisan. Sebab dirinya mengaku belum pernah melihat aturan tersebut secara tertulis. Dan kabarnya doktrin Hannibal ini mulai diperbarui setelah seorang prajurit Israel, Gilad Shalit, ditangkap Hamas pada 2006 dan disandera selama 5 tahun. Alhasil Israel memilih untuk menyepakati pembebasan 1.000 tahanan Palestina untuk ditukar dengan Shalit. Tapi nih, militer Israel membantah penafsiran terhadap protokol tersebut yang membolehkan pembunuhan terhadap sesama pasukannya. Sementara itu, seorang pengacara internasional yang memiliki spesialisasi dalam konflik bersenjata dan hukum internasional, Anissa Belal, mengatakan bahwa protokol tersebut tidak pernah menjadi kebijakan resmi karena tidak pernah dipublikasikan secara keseluruhan. Menurut Belal, aspek protokol yang beresiko membunuh seorang tentara ini kontroversial menurut hukum internasional. Mengingat negara harus menghormati hak hidup warga negaranya dan hak ini tidak akan hilang bahkan jika mereka ditangkap oleh negara lain. Militer Israel sendiri dikabarkan sudah menghentikan kebijakan kontroversial doktrin Hannibal yang diterbitkan pada 1980-an dan dicabut sekitar tahun 2016 silam. Jadi kabar pencabutan ini datang dari seorang sumber yang memastikan bahwa Panglima Pasukan Pertahanan Israel waktu itu, Mayor Jenderal Gadi Eisenkot, sudah mencabut kebijakan kontroversial itu. Nah, kata si sumber, Jenderal Gadi sepakat bahwa doktrin militer itu terlalu memberi banyak ruang interpretasi oleh pasukan di lapangan. Nah, tadi kan katanya doktrin Hannibal ini udah dicabut, tapi ternyata dugaan praktik doktrin Hannibal ini mencuat di tengah konflik Israel dengan Hamas. Soalnya menurut seorang letnan 2 dari unit tank Israel, ia diminta prajurit lain untuk menembak ke salah satu area tanpa tahu apakah di area tersebut ada warga sipil Israel. Nah, sementara itu ada juga pilot angkatan bersenjata Israel yang menyatakan bahwa militer Israel mengimplementasikan protokol Hannibal selama serangan mendadak yang dilakukan Hamas. Terus ada lagi nih, yaitu Letnan Kolonel Nov Erez yang mengungkap bahwa helikopter militer Israel menembaki penyerbu Palestina dan warga Israel yang menghadiri festival musik di dekat Kibbutz Be'eri di pinggiran perbatasan Gaza sisi Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah warga sipil Israel di bawah Hamas sebagai sandera. Coba isi di kolom komentar, kira-kira kalian percaya nggak sama pengakuan Letkol Nov Erez
dan kawan-kawannya soal praktik doktrin Hannibal di Perang Gaza. Nah, itu tadi cerita soal protokol Hannibal atau petunjuk Hannibal yang kontroversial. Seperti biasa, kolom komentar terbuka ya buat kalian yang mau kasih koreksi atau kasih info tambahan soal doktrin ini. Saya Wiuda Beta pamit, sampai jumpa di edisi Brigade berikutnya. Bye!